Dua pelaku pencurian motor terekam CCTV saat beraksi di minimarket Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Jombang, Jawa Timur, seorang penjual sepeda ditangkap karena menjual sepeda curian. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman minimarket di Jalan Kusuma Timur, Perumahan Wisma Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Karena sepeda motor tidak dikunci stang, pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, pelaku yang berjumlah 2 orang akhirnya membawa kabur sepeda motor itu. Aksi pencurian sepeda motor di wilayah Bekasi Timur ini kerap kali terjadi karena kondisi jalan yang sepi saat malam hari. Ini taruh di sini aja di depan, dan nggak kayaknya saya juga faktor lupa, nggak ikut stang, main langsung masuk aja. Kak, emang kondisi jalannya waktu itu sepi apa gimana, Kak? Kalau dilihat perspektif CCTV kan emang sepi. Korban belum melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Namun sejumlah warga langsung menyebarkan video rekaman CCTV ini dan berharap pelakunya bisa dikenali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Warga mengamankan TF, pelaku aksi pelecehan seorang wanita di pos keamanan Jalan Buaran Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Ia ditangkap usai aksinya memegang bokong seorang wanita yang sedang berjalan di pinggir jalan. Usai melakukan aksinya, pelaku lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun korban berteriak sehingga pelaku bisa diamankan oleh warga. Guna menghindari amuk massa, polisi segera ke lokasi dan mengevakuasi pelaku ke Mapores Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. 5 orang anggota jaringan narkoba ditangkap polisi di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Pamekasan, petugas lapas narkotika kelas 2A menemukan sabu-sabu di dalam bola tenis. Polisi mengamankan seorang pria anggota jaringan narkoba jenis sabu lintas daerah di Pasuruan. Penggeledahan dilakukan di mobil tersangka dan menemukan kantong plastik berisi sabu, ponsel, dan uang. Hasil pengembangan, polisi membungkuk 4 pelaku lainnya dan digelandang ke Polres Pasuruan. Pengungkapan bermula dari penangkapan tersangka berinisial I, 31 tahun, dan mendapati sabu seberat 14,99 gram. Pengembangan pun dilakukan hingga para pelaku bisa ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 115,57 gram. Dilakukan pengembangan terhadap tersangka MD pada sore hari dan ditangkap pada pukul 17.30 dengan tersangka AM sebagai pembeli. Kemudian dikembangkan kembali pada malam harinya di pukul 20.30 didapatkan tersangka AP. Polisi mengimbau masyarakat aktif dalam memerangi narkoba hingga melaporkan jika melihat adanya penyalahgunaan narkotika. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Petugas membongkar bola tenis yang ditemukan dari dalam kamar lapas khusus narkotika kelas 2A Pamekasan. Hasilnya ditemukan sabu-sabu yang terbungkus plastik klip seberat 1,39 gram. Penemuan berawal dari kerja bakti bersih-bersih sampah dan tumbuhan liar Minggu 13 April lalu. Kerja bakti dilakukan di areal pagar dalam penjara menggunakan tenaga pekerja warga sekitar lapas. Saat melakukan bersih-bersih itulah petugas menemukan bola tenis di lilit lakban berwarna hitam. Usai penemuan ini, Kepala Lapas Sustik masih menyelidiki siapa pemilik bola yang diduga sengaja dimasukkan ke kamar lapas dengan dilempar dari luar oleh orang tak dikenal. Sementara, fasilitas olahraga yang tersedia di lapas hanya futsal dan voli. Kasus ini sudah dilimpahkan ke Polres Pamekasan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Ini rumah kosong. Di sini ke informasi rumah kosong atau kontrakan kosong atau lapangan terbuka semi permanen mereka gunakan untuk oplosan. Ada beberapa
Rumah kosong yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi 3 kg ke non-subsidi 12 kg digerebek polisi di Kampung Ciberem, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Hasilnya, puluhan tabung gas berbagai jenis, alat suntik, timbangan digital, serta 2 unit pick-up diamankan. Namun, saat penggerebekan, para pelaku pengoplosan sudah melarikan diri. Ironisnya, lokasi ini sudah beberapa kali digerebek, bahkan sudah memakan korban akibat ledakan, namun tetap beroperasi. Diduga, gas oplosan akan diedarkan ke wilayah Depok, Jakarta, dan Tangerang. Kami dari luar kurang lebih sekitar 100 meter sudah mencium bau gas. Sehingga kami masuk ke lokasi ini dan menemukan 2 mobil, kemudian 1 mobil penuh dengan tabung 12, kemudian di dalam sedang dilakukan penyuntikan. Ada sekitar 20 tabung 12, kemudian 48 tabung gas 3 kilo. Kini polisi memburu pelaku pengoplosan gas bersubsidi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tetapkan dokter spesialis kandungan yang melecehkan pasiennya sebagai tersangka di Garut, Jawa Barat. Sementara dari Tulungagung, Jawa Timur, seorang oknum ustadz lecehkan 7 orang santrinya. Dokter spesialis kandungan MSF digelandang dan ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual pasiennya. Namun, penetapan tersangka bukan terkait korban kasus pelecehan seksual yang videonya viral. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang melapor mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban melapor pada 15 April lalu. Sementara terkait kasus pelecehan yang videonya viral, polisi menyatakan sudah ada 4 orang korban. Yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Sebelumnya, video pelecehan yang dilakukan dokter kandungan MSF terhadap pasiennya viral. Aksi dugaan pelecehan pun terekam kamera CCTV. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Anggota Polres Tulungagung, Jawa Timur menangkap oknum ustadz berinisial AI, 26 tahun. Pria yang sehari-hari merupakan kepala kamar sebuah pondok pesantren dilaporkan dalam kasus dugaan pelecehan terhadap anak didiknya. Sampai saat ini terdapat 7 korban yang telah melapor ke Polres Tulungagung. Seluruh korban berjenis kelamin laki-laki dan masih berusia antara 8 hingga 14 tahun. Berdasar keterangan para korban, pelaku memaksa mereka melakukan perbuatan asusila. Santri ini kok orang tuanya perilakunya, melihat orang tuanya ini melihat perilaku anaknya ini lain. Dari situ kemudian ada pengancaman terhadap para santri tersebut gitu kan. Jadi santri ada yang banyak yang ketakutan. Aksi asusila itu dilakukan pelaku selama setahun sejak Maret 2024. Pengakuan tersangka, aksinya tersebut dilakukan terhadap 12 santri. Namun setelah pemeriksaan polisi, tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.